wabarakatuh. Hi guys, welcome back to Intalks. Ya, udah lama banget nggak syuting Intalks ya. Terakhir Intalks itu sama Pak Tantowi Yahya, which is itu 4 bulan yang lalu. Aku naikinnya 4 bulan yang lalu. Wow, udah lama banget nggak syuting Intalks. Setelah Intalks itu yang keluar itu Kupas Tuntas, segmen baru di channel aku. Terus juga ada beberapa vlog. Hari ini aku bakal bahas isu yang sedang sangat hangat dibicarakan di berbagai media. Karena meninggalnya George Floyd di US. Setelah kejadian itu, berbagai protes terjadi di US, bahkan di berbagai negara pun ikut kemudian tertrigger juga ya untuk mengangkat isu rasisme ini gitu. Di episode kali ini, di konten aku ini, kita mau mengupas dulu nih, kita mau mengerti dulu the basic concepts of racism. Apa itu sebenarnya rasisme dan sebagainya. Jadi kita mengerti dulu dasar-dasarnya itu apa gitu. Kita akan bahas itu hari ini dan seperti biasa Intalks itu aku nggak sendirian ya. Aku ada teman yang akan menemani hari ini. Kita akan melakukan Zoom call bersama teman aku dari US. Teman-teman jangan lupa nonton sampai habis ya, subscribe dulu, terus juga like video ini dan share nanti sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang juga bisa belajar lagi bersama kita bareng-bareng. Oke? Aku sekarang mau call dulu ya teman aku. Oke guys, aku udah tersambung sama Kak Fairuz. Halo Kak. Halo, assalamualaikum semuanya. Ini Kak, dari jauh nih ya, akhirnya kolaborasi yang kita tunggu-tunggu selama bertahun-tahun terwujud. Iya ya, bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Udah dari dulu kan sering DM tuh, Kak kapan ya kita bisa collab YouTube, kapan bisa collab. Iya nanti ya. Sekarang akhirnya ketemu topiknya. Iya, ketemu topiknya. Thank you so much Kak, udah mau diajak untuk diskusi hari ini, karena kita hari ini mau diskusi topik yang sangat menarik, yang sedang sangat-sangat hangat. Dan karena kakak di US juga, pas sekali ya, kita mau ngomongin soal rasisme hari ini guys ya. Bongkar dasar-dasar rasisme ya judulnya. Wow, agak berat ya topiknya. Kita bongkar dasar-dasar rasisme. Karena Kak Rus ini backgroundnya psikologi, psikologi komunitas dan perubahan sosial. Benar ya? Iya benar. Iya benar. Iya, jadi pas lah itu. Pas saya ngomong nih, nanya-nanya sama orang yang tepat. Pertanyaan pertama deh Kak, ini yang mau Intan tanyain soal rasisme sebenarnya. Ini pertanyaan yang paling dasar. Apa sih Kak sebenarnya rasisme itu? Oke, sebenarnya definisinya itu macam-macam ya. Maksudnya kalau dia kan masuk ke social science gitu. Kayak kan di psikologi belajar, terus di sosiologi juga orang-orang belajar. Balik ke dasarnya kata race dulu kan. Kalau race itu kan itu juga sebenarnya definisi yang kontroversial. Tapi yang kita pahami sekarang kan, race itu perbedaan orang karena warna kulit, atau perbedaan orang karena asal tempat dia berada. Sebenarnya race itu kan dibuat sama orang Eropa zaman dulu untuk jadi kayak ada kelompok-kelompoknya berdasarkan si warna tadi. Jadi kayak ada yang Caucasian, yang kulitnya lebih terang, dan itu biasanya orang-orang yang katanya tinggal lebih jauh dari ekuator, jadi kayak dari titik kan kita tinggalnya dekat katulistiwa kan, jadi makin jauh tuh makin dia kutub-kutub gitu tuh Caucasian ya, sebenarnya kulit putih karena mereka kurang terpapar sinar matahari. Terus ada yang hitam, yang black ini hitungannya African. Terus ada yang Mongoloid itu kayak East Asia, terus ras Asia gitulah. This is not valid ya, mungkin ada beberapa informasi yang nggak ketangkap, tapi kira-kira race itu seperti itu. Nah, mungkin yang paling gampang lihat dari warna kulit dan apa yang terlihat ya. Nah, ketika kita bilang racism itu jadinya kita yang paling dasar adalah pertama kita punya bias dulu, kita berprasangka dulu, punya prejudice dulu nih, punya prasangka dulu ke orang yang kulit warnanya berbeda tadi.
Nah, tapi yang bikin dia racist atau racism itu adalah ketika ada melibatkan rasa superior, rasa merasa lebih baik, mendominasi, rasa di mana dia berpikir bahwa karena warna kulit saya X, saya lebih baik daripada Z. Jadi itu racism. Jadi it involves power sebenarnya. Power itu maksudnya ya ketika kita merasa superior kan kita merasa kita bisa menguasai, kita bisa ngatur, kita bisa menentukan, dan kita merasa lebih tinggi kan daripada orang gitu. Nah, jadi racism itu adalah orang atau kelompok atau institusi merasa lebih tinggi, lebih superior, lebih dominan karena warna kulitnya dibandingkan warna kulit yang lain gitu. Jadi merasa lebih baik sih, mungkin gampangnya gitu karena warna kulit. Mungkin bisa masuk juga ke apa yang dibahas sekarang. Sekarang kan banyak sekali itu kita lihat terms systemic racism. Mungkin bisa ke situ sedikit karena kan tadi kita udah bahas race, kemudian kakak ada mention power. Is that related? Yes, I think so. Karena kalau misalnya systemic racism itu kan artinya dia sudah masuk ke institusi, dia sudah masuk ke sekolah, sudah masuk ke tempat kerja. Jadi kalau misalnya sistem dan udah masuk ke mungkin sistem ekonomi, sosial, lingkungan gitu. Jadi kalau udah sistemik dan sistemik itu kan artinya dia tuh udah terintegrasi kan ke dalam sistem gitu. Dia jadi gini, orang tuh racist atau racism itu it's not something yang kayak individu per individu gitu loh. Itu tuh udah kayak terbangun dengan peraturan-peraturan, terbangun dengan ketentuan-ketentuan, kebijakan yang mungkin kita tuh pikir sudah seperti itu gitu, we take it for granted. Kita kayak mungkin emang keadaannya seperti itu gitu. Tapi ketika kita kayak lebih aware lagi, kita mempertanyakan lagi, kita jadi ngeh bahwa berarti maksudnya mereka bisa dapat kesempatan ini, kayaknya itu bukan sesuatu yang kebetulan gitu. Itu udah ya sistemik sih, maksudnya udah structured gitu, udah terbentuk tatanannya seperti itu. Mungkin arahnya ke sana sih, sistemik racism. Oke. Itu menarik, tapi Intan akan kembali ke situ nanti ketika kita bahas soal Amerika. Kayaknya itu lebih ke ini ya, soalnya itu hal yang terms yang sangat diinikan lah selama ini soal systemic racism di Amerika. Tapi menarik yang soal tadi kakak bilang terbangun sense of racism dari apa yang sudah dieksposkan, baik dari peraturan dan segala macam. Mungkin pertanyaan Intan yang mau Intan tanyain gini, kenapa sih orang bisa rasis? Pertanyaan yang bagus. Mungkin kita sebenarnya waktu kita kan mikir kan, anak kecil tuh mereka kan main sama siapa aja gitu, mereka nggak mikir warna kulit gitu, mereka nggak melihat itu gitu. Tapi sebenarnya mereka udah tahu kalau warna kulit orang itu beda-beda, mereka tahu gitu, and they know that as young as 6 months sih sebenarnya. Kalau ketika mereka udah kan anak bayi itu kan kayak sekarang apalagi trennya kayak dikenalin dari buku hitam putih gitu, mereka tahu ada hitam putih itu dan orang warnanya gitu tahu gitu. Tapi itu maksudnya akhirnya terbangun ketika dia tahu, dia mungkin nggak tahu bahwa itu memberikan kesempatan berbeda, baru tahu mungkin bahwa orang punya kesempatan berbeda, pengalaman berbeda itu later in life sih, kayak udah teenager gitu. Itu mungkin anak-anak sih, bahkan anak SD gitu kelas 4, kelas 5 udah tahu. Orang bisa racist, pertanyaan tadi itu ya, orang bisa racist kenapa ya? Sebenarnya kalau di psikologi sosial gitu ada namanya social identity theory. Jadi mungkin approach-nya ngambil dari situ ya. Kalau social identity theory itu orang jadi ada yang namanya in group sama out group. Kalau in group itu saya dan kita sendiri dan orang-orang yang
kayak keluarga kita, organisasi kita, sekolah kita, misalnya kayak Intan gitu. Oh Intan Banda Aceh, Mosa, apalagi Unsia, terus pokoknya in group itu in group Intan gitu. Di luar yang di grup itu adalah out group. Oke, itu udah in group, out group kan. Nah, kalau social identity theory ini agak menarik sih sebenarnya. Teorinya itu mengarahkan bahwa kan dalam orang itu punya identitas personal, punya identitas sosial. Identitas personalnya itu, dan orang itu kan dia punya namanya untuk memboost personal identity atau identitas personalnya, dia itu punya self esteem kan, atau kayak harga diri gitu. Nah, salah satu cara, ini agak aneh sih sebenarnya, salah satu cara untuk menaikkan self esteemnya sendiri adalah dengan salah satu cara untuk menaikkan self esteemnya sesuai dengan in group adalah dengan memandang out group itu lebih rendah. Jadi balik lagi ke superior tadi sih. Jadi ada in group favoritism gitu, merasa bahwa kelompok dia sendiri lebih baik. Nah ini sebenarnya cross culture juga sih. Ada yang bilang bahwa ini cuma berlaku di Western, karena kayak kalau orang West lebih cenderung seperti itu dibandingkan orang yang Eastern gitu. Jadi ketika kayak di kelompok orang studi di kelompok orang Jepang yang hitungan Eastern itu, mereka nggak terlalu seperti itu gitu. Mereka nggak merasa kelompoknya lebih baik. Tapi kalau misalnya di Western itu lumayan berlaku. Jadi kayak ya balik ke superior tadi sih, merasa bahwa untuk kayak merasa lebih Amerika misalnya, atau merasa lebih orang ini, mereka merasa bahwa mereka lebih baik, dan ya kayak jadi memandang negatif atau memandang lebih rendah kelompok out group tadi. Oke. Ada satu yang lumayan di kepala Intan. So if kalau misalnya gini, tadi kan kakak bilang apa namanya, untuk menaikkan self esteem, kita kayak merasa superior dengan daripada yang out group. Terus is it like the change not going end to end? Like how about those out group yang kita rasakan, misalnya kayak kita lebih, istilahnya lah, misalnya simpelnya gini, kalau misalnya orang Amerika yang white merasa superior over black bakal merasa superior juga dengan out groupnya, or what happens in that change, atau dia memang bakal terus diputar gitu? So iya sih, maksudnya sebenarnya yang ya maksudnya in group out group ini bisa terjadi sama siapa aja gitu. Maksudnya yang white bisa merasakan, yang black bisa merasakan, kita juga bisa merasakan gitu, karena balik lagi itu kan sebenarnya balik ke personal biasnya masing-masing ya. Gitu. Jadi tetap aja akan ada sih, maksudnya setiap grup akan punya social identity-nya masing-masing sih. Setiap person akan punya social identity-nya masing-masing sih. Jadi tapi sebenarnya gini sih, social identity itu kita juga nggak cuman mengikuti aja sih. Kita nggak cuman kayak naturally kita merasa lebih superior daripada kelompok lain. Kita juga bikin membuat keputusan ini secara sadar sih. Jadi kita tahu bahwa saya ada di kelompok ini, kenapa saya ada di kelompok ini profilnya seperti apa, saya mau seperti apa, itu lebih ke kita actively membuat pilihan-pilihan itu juga sih, untuk memahami salah satu cara. Jadi sebenarnya banyak sih macam-macam cara untuk memahami kenapa orang rasis. Social identity theory itu cuma satu. Jadi dan ketika mereka ketika misalnya kita kaitkan dengan orang yang kulit putih, misalnya kenapa mereka merasa lebih baik gitu, ya mungkin emang ada hubungannya dengan sejarah masa lalu juga gitu, bahwa kelompok mereka pernah menjajah di kelompok kulit hitam kan. Tapi itu kan itu satu cara untuk melihat kenapa orang bisa rasis. Tapi sebenarnya kayak interaksi sosial, media, terus budaya populer itu juga sebenarnya itu ngaruh semua gitu.
upbringing, bagaimana orang dibesarkan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk gini, orang punya bias, punya prejudice, atau punya prasangka ke orang lain, itu pasti. Karena maksudnya sadar atau nggak sadar kita pasti punya kayak anggapan ke orang gitu. Tapi untuk mengaktifate si racism ini, untuk mengaktifate dengan secara sadar mendiskriminasi, itu butuh nggak semua orang langsung seperti itu sih. Itu memang kayak tadi, maksudnya sistemik sih, maksudnya butuh orangnya itu memang ada di lingkungan yang seperti apa, dia mungkin dalam di sekolahnya atau di kantornya apakah kondisinya seperti itu gitu, apakah ketika racism terjadi orang mendiamkan, jadi dia juga nggak tahu itu adalah act of racism gitu. Jadi it's an active choice sih sebenarnya gitu. And active choice itu juga termasuk ketika orang nggak tahu dan akhirnya ignorant kan. Terus masalah ini Kak, satu hal yang sering yang sekarang sudah banyak ini kan di sosial media. Pertama kan soal waktu itu keluar setelah Black Lives Matter, keluar All Lives Matter, ya kan? Yeah. Kemudian baru semua orang kayak post kenapa sebenarnya yang All Lives Matter itu salah perspektifnya. Terus kemudian baru muncul lagi education about white privileges to many people. Nah, kita mau ngomongin soal privilege deh dulu sekarang. Sebelum kita masuk ke yang itu All Lives Matter. Mungkin kakak bisa jelasin sedikit ke saya dan teman-teman yang lain soal apa sebenarnya privilege itu Kak, kemudian leading to that white privilege yang sekarang sering dibahas. Orang banyak ya yang bahas privilege. Privilege itu kadang-kadang lebih banyak memang dihubungkan kayak sama ekonomi. Jadi privilege itu adalah keistimewaan, keuntungan, akses sumber daya yang akses ke sumber daya yang orang bisa dapat sih. Dasarnya kayak gitu. Memang lebih sering dihubungkan sama ekonomi atau kesempatan bisa melakukan. Jadi karena dia punya keistimewaan itu, dia punya kesempatan lebih baik daripada orang lain. Dan itu biasanya bawaan sih. Jadi bukan sesuatu yang misalnya gini lah, orang yang sering dibicarakan orang kan orang yang ekonominya lebih baik, itu kayak lebih nggak harus mikir sih. Jadi kayak privilege itu kayak dia punya akses dan dia nggak harus berpikir sekeras itu gitu, untuk bisa sampai sana. Karena kayak misalnya gini lah, kita mau ujian tes masuk apa gitu. Ketika kita maksudnya tahu, udah tinggal daftar aja gitu. Kita nggak mikir bahwa kayaknya nggak bisa daftar, nggak ada uang gitu-gitu. Itu privilege gitu. Kita punya akses itu tanpa kita harus mikir gitu. Tapi ketika kita harus mikir, ini dari mana nih uang? Ini baru uang pendaftaran, belum lagi nanti uang transportnya gitu. We don't have the privilege gitu. Nah, itu keistimewaan. Dan itu sering tuh dibahas tuh. Minggu lalu kebetulan di Twitter tuh rame kali tentang orang ngomong tentang privilege. Dan itu menarik sih. Maksudnya orang sering kayak bilang, orang yang banyak uang kan usaha juga, orang yang banyak uang kan belajar juga gitu. Maksudnya, tapi nggak gitu sih maksudnya ngelihatnya gitu. Karena pasti perbedaan informasi, perbedaan koneksi, perbedaan siapa kenal siapa aja tuh privilege gitu. Jadi itu tentang privilege tadi. Nah, ketika kita sandingkan dengan white, artinya balik lagi ke warna kulit kan. Gitu, white privilege itu akses yang bisa didapatin sama orang kulit putih karena warna kulitnya. Dan itu seringkali tidak disadari sih biasanya sama si orang kulit putih itu, bahwa mereka punya akses ke situ karena warna kulitnya. Is that a reason kenapa kemudian the case of US is different, Kak? Maksudnya kayak sekarang nih di US itu kan terlihat seperti sudah mengakar sekali nih
rasismenya, protes di mana-mana, kemudian banyak yang cerita kalau mereka tuh udah capek lah dengan segala macam, jadi ini keluar, akhirnya mereka bisa keluar ke jalan menyuarakan gitu. Mungkin Kakak pernah ada baca-baca sebenarnya apa yang membuat di US ini a little bit different than the other part of the world regarding racism, especially to Black American? Karena mereka punya akar sejarahnya sih, maksudnya itu adalah hal yang masih terjadi karena mereka punya akar sejarahnya. Karena mereka kan dulu, maksudnya ada slavery kan, tuh ada perbudakan terhadap orang kulit hitam. Orang kulit hitam, orang Afrika dulu dibawa ke Amerika tahun 1600-an ke sini untuk kerja, gitu. Tapi mereka nggak dibayar. Dan itu terjadi selama 400 tahun. Jadi ketika jadi perbudakan orang kulit putih merasa superior, bisa suruh orang kerja untuk memakmurkan negaranya tapi nggak dibayar, itu kan mereka udah merasa superior gitu. Misalnya bayangin gini lah, kita kan di Indonesia bisa dijajah sama Belanda, tapi kan Belanda udah pulang ke Belanda kan, maksudnya nggak tinggal di Indonesia sama kita kan gitu. Tapi kan ya mungkin ada yang kayak keturunan nikah gitu, banyak kan, lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalnya orang African American dan mungkin nggak terlalu kentara gitu, bahkan kalau misalnya di Indonesia orang malah suka gitu, campuran gitu, apa sih istilahnya kalau di Indonesia? Indo ya Indo gitu. Jadi orang malah kayak Indo gitu. Ya balik lagi kulit putih lebih di ini kan, lighter skin tadi. Tapi kalau misalnya di sini kan sangat kentara gitu. Akhirnya karena dominasi selama 400 tahun, bayangin 4 abad gitu, mendominasi itu, jadi unconsciously yang melihat mereka ya sebagai budak tadi gitu. Dan apa ya, itu kan baru diinterupsi baru-baru loh, maksudnya ya nggak baru kali lah, tapi misalnya 1950-1960-an baru diinterupsi gitu. Dan itu diawali ketika udah banyak sih pergerakannya, tapi kemarahan yang paling besar itu kan ketika Rosa Parks, dia aktivis pejuang hak sipil, dia disuruh, dia disuruh untuk kasih nggak penduduknya gitu kan, untuk orang yang kulit putih. Terus saya bilang enggak, saya nggak mau, saya duduk di sini gitu. Dia nggak mau give up that chair karena dia nggak merasa bahwa dia harus tukeran gitu ya. Bisa ya aku duluan di sini gitu, ngapain minta-minta penduduk aku gitu. Nah dari sini apa ya, karena ya itu tadi orang kulit tadi merasa bahwa dia boleh minta orang pindah, minta orang duduk di belakang karena dia kulit hitam gitu kan. Jadi itu tuh udah udah tertanam sih, udah sangat tertanam, bayangin 4 abad gitu. Udah tertanam subconsciously di alam bawah sadar gitu, bahwa mereka orang kulit ini berhak untuk merasa lebih atau dominan dibandingin sama orang yang kulit hitam tadi. Dan ini lumayan, kalau di psikologi tuh ada namanya Dole Experiment. Jadi itu menarik sih, Dole Experiment ini juga sebenarnya intervensi karena pada tahun 1940-50 gitu, sekolah itu masih dipisahin gitu, masih segregated. Termasuk yang tadi masalah ini, makanya orang kulit hitam tuh masih segregated, masih dipisah gitu. Nah, waktu itu ada namanya Kenneth sama Mamie Clark, suami istri, dan mereka adalah psikolog kulit hitam pertama sih di Amerika, dan mereka sama-sama lulusan Columbia, mereka tinggal di New York. Terus mereka itu aktivis juga, maksudnya untuk memperjuangkan bahwa nggak bisa nih segregasi ini tuh akan memberi dampak bagi anak-anak gitu. Itu sedih sih sebenarnya eksperimennya. Jadi anak kulit putih, anak kulit hitam masih kecil nih, mungkin kayak 8-7 tahun lah, 9 tahun mungkin. Terus mereka dikasih boneka. Dia bilang, mana boneka, ini boneka apa, ini boneka apa. Jadi mereka bisa bedain ada boneka kulit hitam, ada boneka kulit putih. Terus kamu mau main sama boneka yang mana gitu. Mereka lebih banyak pilih kulit putih. Kamu mau boneka mana yang baik, boneka mana yang jahat gitu.
Terus boneka B-nya di boneka kulit putih. Terus yang paling sedih sebenarnya bagian ketika anak kulit hitam ditanya, kamu mau mainnya sama yang seperti apa gitu. Kalau teman kamu mau, oh sorry salah. Kalau kamu sendiri yang mana? Gitu. Kalau di antara dua boneka ini. Jadi kayak shocking bagi mereka untuk menjawab, boneka yang tadi saya bilang lebih jelek dan boneka yang saya nggak mau main itu seperti saya gitu. Jadi itu ada anak-anak yang sampai akhirnya keluar ruangan, ada yang nangis gitu. Itu harmful sih sebenarnya studinya. Dan itu akhirnya mereka sebenarnya pengen buktikan bahwa ini nggak bisa terus-terusan dipisahin lagi gitu. Karena rupanya anak-anak ini pun yang kulit hitam pun jadi merasa inferior gitu. Kebalikan dari superior kan inferior. Ketika ada orang yang lebih merasa berkuasa, orang yang tidak merasa yang terdiam di bawahnya kan inferior kan, merasa less, merasa tidak lebih baik gitu. Dan itu rupanya berpengaruh ke psikologis mereka kan gitu. Kira mereka pakai data itu untuk advokasi sampai ke Supreme Court gitu, atau apa ya, kayak mahkamah tinggi gitu di sini. Ya seperti itulah, untuk bilang bahwa ini segregasi sekolah ini udah nggak bisa kayak lagi gitu. Jadi kalau mau googling namanya Doll Experiment Brown versus Board. Brown versus Board. Jadi kayak untuk mereka mau memperjuangkan supaya nggak dipisahin lagi sekolah gitu. Dan itu bisa dibayangin ya, tahun 60-an Indonesia udah merdeka ya. Tapi maksudnya kita kan nggak tahu kan, maksudnya ada kondisi seperti itu. Tapi di sini tahun segitu mereka masih memperjuangkan supaya mereka bisa milih, supaya mereka bisa dapat akses tinggal di tempat tertentu. Karena warna kulit mereka itu bikin mereka nggak bisa dapat akses itu gitu. Makanya ada civil rights movement. Makanya akhirnya itu mengakar di Amerika. Dan sebenarnya sayang sekali, maksudnya ketika di tahun 2020 masih ada kejadian seperti George Floyd tadi gitu. Makanya itu memunculkan kemarahan yang amat sangat. Kayak, ya ampun, kita tuh udah turun ke jalan dari tahun 50 tahun yang lalu gitu. Terus sekarang kita harus turun ke jalan lagi karena kejadiannya masih sama gitu. Akhirnya itulah yang memunculkan kemarahan, itulah yang mengakar tadi sih di Amerika, buat orang Amerika, khususnya untuk Black community. Udah jadi karena sudah beratus tahun ya, sudah seperti itu, ya memang udah tertanam aja, that's the way of life. Dan sebenarnya bukan cuman tertanam aja gitu, maksudnya itu pun tidak, mungkin menurut kakak ya, sejarah yang tidak diinterupsi adalah sejarah yang terus terjadi sih. Itu kan makanya kayak orang di Indonesia kan selalu dibilang jangan lupakan sejarah gitu. Itu sebenarnya dalam kan, maksudnya pesannya ketika kita tidak membicarakan itu, ketika kita tidak menunjukkan apa yang salah dan apa yang benar, ketika kita merasa bahwa oh ya udah nggak apa-apa gitu, it's gonna happen again gitu. It's gonna happen again in another form. Itu akan terjadi lagi gitu. Mungkin kalau dulu orang explicitly memisahkan segregasi gitu, tapi sekarang kayak kejadian George Floyd gitu, polisi bisa menggunakan kekuasaannya, yang punya senjata, yang punya profesi polisi dan dia dianggap sebagai authority, orang aparat keamanan, bisa menggunakan kekuasaan itu untuk menindas, untuk membunuh orang yang dia rasa berbahaya gitu. Dan itu selalu di-challenge gitu. Coba kalau itu orang kulit putih. Dan memang sebenarnya studi-studi di Amerika pun udah menunjukkan bahwa rupanya jadi ada studi dibikin sama di psikologi sosial juga, nama penelitinya kayak Cornell, nama belakang terakhirnya, nama last name-nya. Dia bikin studi bahwa polisi kalau mereka bilang kalau misalnya lihat ada orang bersenjata, tembak ya gitu. Jadi kayak screen playing gitu, games itu. Mereka lebih cepat, menurut hasil studi polisi lebih cepat menembak orang yang bersenjata dan berkulit hitam dibandingkan bersenjata dan berkulit putih. Jadi the color is very obvious. Jadi kayak warna kulit itu yang hitam tadi itu
cepet gitu loh di matanya, di pikirannya, di aksinya akhirnya. Dan disitulah racism itu terjadi. Makanya sebenarnya movement ini akhirnya jadi besar karena orang ya mau dibikin jadi masalah, kayaknya ini masalah gitu. Masa udah tahun 2020, intinya gitulah, mas ini masih terjadi gitu, makanya dipermasalahkan. Dan kayak minggu lalu ketika ada blackout Tuesday, dan akhirnya berlanjutkan ke blackout berikutnya. Itu sebenarnya semangatnya adalah semangat untuk belajar lagi kan, semangat untuk supaya orang mau menyadari bahwa masalah itu tuh ada di antara kita, itu tuh nggak hilang gitu. Bukan dengan ditandatanganinya civil rights agreement tahun 64 ini udah selesai gitu. Itu bukan cuman perjanjian di atas kertas gitu. Kita harus lihat lagi ke sekitar kita. Kita harus evaluasi cara berpikir kita. Dan kita harus this kind of discussion helps others to also keep questioning their own perspectives over things. Kayak bahkan kita sendiri kan nih Kak, kayak pas kita mau diskusi ini kayak, pas Kakak cerita, iya juga ya, ini diri sendiri begini. Jadi kayak iya. Jadi these people they have to speak up, benar kayak Kakak bilang, tapi memang kita juga harus mendengar dan mau untuk belajar lagi. Otherwise it's just not gonna work. Yeah. Belajar ya sih, semangatnya adalah belajar lagi, belajar lagi, atau ulang lagi, relearn, atau malah unlearn. Dan Kakak merasa lebih banyak unlearn sih. Unlearn tuh ya kayak unpacking sih, kayak unboxing. Apa yang kita udah pikir udah saklek, kita udah tahu gitu, harus kita bongkar lagi mungkin. Dan sebenarnya gini, pembicaraan tentang racism ini adalah pembicaraan yang sangat tidak nyaman sih, karena kita pikir kita udah tahu. Kakak sendiri ngerasa gitu, kayaknya udah tahu gitu. Rupanya banyak kali yang kita nggak tahu gitu. Banyak yang kita nggak tahu dan mungkin kita nggak akan pernah tahu. Banyak yang kita tidak rasakan dan mungkin tidak akan pernah kita rasakan gitu, karena kita tidak mengalami ya. Tuh. Maksudnya sedih sih. Maksudnya kalau Kakak berusaha berempati gitu, kayak orang kulit hitam di sini memang lebih mudah untuk kayak dicurigai bawa senjata, dicurigai kriminal, dicurigai untuk melakukan kekerasan. Jadi memang lebih rentan, dan merely karena warna kulitnya gitu. Ya, enggak, menurut bukan cuman sama orang Amerika yang maksudnya bukan cuman white Americans yang assume black Americans itu jahat dan segala macam, tapi bahkan orang-orang di luar Amerika itu udah sekarang ikut itu, karena emang ada stereotyping dari exposure dari movies and stuff. Ya. Apalagi kita kan cuma lihatnya dari movies kan gitu. Yeah. Dan itu kan jadi pembicaraan juga dulu. Akhirnya orang lihat, kenapa sih sebetulnya orang jahatnya selalu yang kulit hitam? Nggak bisa ya orang kulit hitamnya jadi tokoh utama. Yeah. Bisa nggak dia jadi tokoh utama tapi jangan di stereotype? Biasanya pasti kayak jadi orang yang apa gitu. Jadi selalu ada kayak mencocokkan gitu. Jadi kayak balik ke televisi tadi, berani nggak televisi, berani nggak film ngeganti karakternya? Dan orang tidak nyaman kan, loh kok ini kulit hitam gitu, nggak apalah gitu. Jadi memberikan komentar gitu, merekonstruksi lagi, membongkar lagi gitu. Makanya akhirnya pendidikan yang ditanamkan tuh bukan cuma inclusivity, bukan cuma menganggap semuanya sama, kayak tadi all life matters gitu, menganggap semuanya kita nggak ada perbedaan gitu. Justru anti-racist education itu tentang bagaimana orang mengenali perbedaan. Kita harus tahu kita beda, apa yang membuat kita berbeda, dan pengalaman kita akan berbeda gitu. Dan dengan kita tahu kita beda, kita mesti ngapain. Dengan kita tahu orang lain beda, kita jadi lebih bisa berempati dan lebih peka sih gitu. Dan justru ya racism itu bisa hadir ketika kita bahkan nggak pernah tahu bentuknya seperti apa. Thank you so much Kak. Terus buat ilmunya luar biasa, diskusi hari ini sudah membawa saya pikirannya kemana-mana gitu. Kemana-mana. tapi menarik dan
hopefully all of you out there yang nonton juga ikut keep questioning our own perspective on this, karena itu penting ya, kayak Kak Rus bilang, unlearn ya, unpacking our mind. Our mind, ya. Iya sih, dan belajar lagi, maksudnya konteksnya seperti apa di negara kita, di budaya yang udah kita alami. Oke, makasih banyak Kak Rus for the time. Ya, makasih Intan sudah memberikan wadah ini untuk ngobrol-ngobrol soal rasisme. Insya Allah nanti ada lanjutan lagi ya, mungkin topik-topik selanjutnya. Buat teman-teman mungkin yang mau ikutan suggest, kita mungkin ada episode selanjutnya. Bagaimana menurut teman-teman Intan X Virus? boleh di komen. Dan boleh komentar juga ya, maksudnya mungkin ini banyak yang dengerin teman-teman yang belajar psikologi sosial, belajar sosiologi, belajar sejarah, boleh dikomentarin di kolom komentar tentang perspektif kalian. Mungkin Virus juga tadi menyampaikannya ada yang kurang begitu dalam, tapi mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini kita bisa jadi diskusi gitu. Karena nggak expert juga sih, kayak Virus cuma belajar rasisme baru mungkin 4 tahun yang lalu waktu lagi S2 gitu. Jadi, dan itu benar-benar cuma sedikit gitu di antara topik-topik yang lain kan, ya namanya juga bahan belajar kuliah gitu. Sekarang jadi belajar lagi, ketika ngobrol belajar lagi, nanti kalau di kolom komentar ada diskusi-diskusi lagi, silahkan. Iya, silahkan kalau misalnya mungkin dari kita sendiri ada kesalahan atau yang kurang tepat gitu ya Kak ya, silahkan di komentari, diperbaiki. Kita sangat menerima komentar, karena ini sebenarnya topik yang sangat sensitif gitu. Dan maksudnya Virus sendiri merasa nggak belajar sebanyak itu juga dan sedalam itu juga, dan nggak tahu sebanyak itu juga. Mungkin minta maaf kalau misalnya ada salah-salah ya, mungkin tadi ada pernyataan yang kurang sensitif, atau malah pernyataan yang violent mungkin, yang atau malah pernyataan cara berpikir yang rasis, yang superior juga gitu, yang kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kita jadi sama belajar sih. Itu aja semangatnya. Teman-teman, comment down below pendapat teman-teman soal rasisme dan juga episode ini. Oke, thank you so much guys for watching. Thank you so much Kak Rus. Mohon maaf kalau dari kami ada salah-salah kata. Jangan lupa di subscribe ya, di like video ini dan di share. Okay, thank you so much guys. See you on the next episode. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.